isunya upah per jam nih Bu, kan dia dibayar per jam. Upah per jam itu katanya akan di bawah upah minimum. Kalau dihitung tuh, Kalau dihitung-hitung di bawah, dia akan menggambarkan di bawah upah minimum. Itu gimana Bu? Pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu itu, kalau berakhir masa kontraknya, dia dapat pesangon. Gimana tuh Bu? Oke Mas, saya klarifikasi ya. Halo rekan Akar, ini video untuk kamu. Nah, di episode Nanya Kerjaan sebelumnya, kita sudah bahas Bu, terkait latar belakang RUU Cipta Kerja, tujuannya apa, siapa saja yang membahas, dan satu lagi hak-hak terkait pekerja perempuan. Dan kita pada episode Nanya Kerjaan ini, saya Ferdi Ferdiansyah dan saya Agatha Widianawati akan kembali membahas isu-isu krusial terkait RUU Cipta Kerja. Bu, isu krusial selanjutnya nih Bu, kan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa waktu kerja itu 5 hari kerja untuk yang 8 jam per hari. Kemudian 6 hari kerja untuk yang 7 jam per hari. Berarti itu bisa diibaratkan ada 2 hari libur atau 1 hari libur. Sedangkan di RUU Cipta Kerja nih Bu, katanya nih Bu, bener nggak sih yang diatur cuman maksimal itu yang 6 hari kerja? Berarti itu dapat diartikan liburnya pemerintah sekarang cuma 1 hari Bu. Itu bener nggak Bu? Ya, jadi gini, untuk memahami pasal yang mengatur itu tentang tadi ya, tentang apa 5-6 hari kerja. Jadi kita harus melihat pasal sebelumnya yang mengatur mengenai waktu kerja itu sendiri. Nah, di RUU Cipta Kerja itu kan tidak diatur lagi 5 hari atau 6 hari. Yang diatur hanya 1 hari itu berapa jam, maksimalnya paling lama 8 jam. Kemudian 1 minggunya itu 40 jam. Nah, otomatis kan Mas, coba saya tanya deh, 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari, 7 hari Bu. kan? Ya. Nah, kalau 7 hari, kerjanya 6 hari, dapat istirahatnya berapa hari? 1 hari. Oke. Hal yang sama, 7 hari, kalau kerjanya 5 hari, Cuma hari, dapat istirahatnya 2 hari Bu. 2 hari. Kalau 7 hari, kerjanya hanya 4 hari, berapa istirahatnya? 3 hari. Ini dia. Berarti yang diatur itu berarti paling lama Bu ya, maksimal jam kerja ya, 8 jam ya. Prinsipnya begini, kalau ngomong istirahat, waktu istirahat itu pekerja berhak itu ya, minimal itu berhak 1 kali 24 jam terus-menerus harus diberikan waktu istirahat mingguan. Nah, jadi jangan ditambahin kalau 1 minggu itu bukan 6 hari atau 5 hari, tapi 1 minggu itu 7 hari. Tapi ada juga kan di dunia sekarang milenial sekarang itu di RUU Cipta Kerja juga mengatur terkait upah per jam Bu. Terkait fleksibilitas waktu kerja, kadang ada yang ada yang bekerja selama 3 jam, 2 jam, kemudian tetap terutama media-media digital ya Bu ya, sekarang ini. Nah, apakah isunya upah per jam nih Bu, kan dia dibayar per jam, upah per jam itu katanya akan di bawah upah minimum. Kalau dihitung kalau dihitung-hitung di bawah, dia akan menggambarkan di bawah upah minimum. Itu gimana Bu penjelasannya Bu? Ya, rekan Akar, kalau kita baca RUU Cipta Kerja, memang di situ tidak disebut atau tidak diatur mengenai upah per jam. Gitu. Di situ hanya diatur upah berdasarkan satuan waktu, itu sama upah berdasarkan satuan hasil. Nah, upah per jamnya ada di mana? Ini yang akan diatur dalam peraturan pelaksanaan. Kalau tadi isunya bahwa upah per jam itu akan nanti kalau dihitung-hitung menjadi di bawah upah minimum, sebenarnya kita tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Yang dibuat upah per jam itu ini mengikuti dari pola kerja yang dia tidak 8 jam dalam 1 hari. Tadi dibilang ada yang 4 jam. Nah, kalau 4 jam, masa iya orang yang bekerja 4 jam dengan orang yang bekerja 8 jam upahnya sama? Masa mau nggak tuh? Ya nggak mau lah Bu. Ya, artinya ini kan ada upah yang diatur secara waktu, jadi berdasarkan waktu tadi itu jam-jaman. Nah, tentunya di sini pemerintah juga
juga tidak ini ya apa namanya tidak main dipersamakan upah minimum dibagi gitu, tidak begitu juga. Tetapi upah per jam itu di situ akan diperhitungkan bagaimana di dalamnya di situ tuh ada contohnya misalnya perlindungan mengenai jaminan sosialnya. Betul. Itu dihitung itu gimana caranya supaya mereka ini yang nanti dibayar di upah per jam itu juga bisa mengikuti jaminan sosial, program jaminan sosial. Jadi jangan khawatir dulu deh. Dan itu ingat ya, upah per jam itu tidak dipukul rata diberlakukan untuk semua. Ya, takutnya kan rekan-rekan pekerja ini Bu dipukul rata nih Bu, semua industri, semua perusahaan bisa menerapkan nanti saya dibayar sama perusahaan 3 jam atau 2 jam. Nah, semua dipukul rata Bu. Itu gimana Bu? Tidak seperti itu. Itu akan diberlakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, kalau ditanya mana diatur nggak di dalam undang-undang RUU Cipta Kerja? Ya kalau sekarang ditanya memang tidak diatur. Nah, upah per jam juga tidak diatur kok di RUU Cipta Kerja. Nah, semua itu ada faktanya terjadi dan ini perlu diatur untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja buruh yang memang dia tidak bekerja 8 jam satu hari. Bu, ada lagi nih Bu, RUU Cipta Kerja ini katanya kalau pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu itu kalau berakhir masa kontraknya dia dapat pesangon. Gimana tuh Bu? Oke Mas. Saya klarifikasi ya, namanya bukan pesangon, namanya ini kompensasi. Di RUU Cipta Kerja itu disebutnya terminologinya itu kompensasi. Jadi bukan pesangon. Nanti soalnya kalau pesangon itu bagian yang teman-teman yang bekerja tetap ya. Itu benar bahwa kalau kemarin di Undang-Undang 13 itu kan tidak diatur bahwa setiap orang yang status hubungan kerjanya itu adalah pekerja kontrak, dia tidak mendapatkan ketika dia berakhir, itu dia tidak mendapatkan kompensasi apapun. Nah, ini sekarang oleh RUU Cipta Kerja ini, Mas, itu pemerintah atau negara, karena nanti kan yang buat undang-undangnya berdua kan, dengan DPR kan, itu mau memberikan perlindungan atau hak yang sama antara pekerja kontrak dengan pekerja tetap. Itu dengan memberikan kompensasi pada saat berakhirnya hubungan kerja. Gitu Mas, bukan pesangon ya? Berarti pesangon ya, berarti nanti diatur lagi ya Bu ya itu ya? Itu akan diatur di peraturan di PP. Di PP-nya ya? Ya. Demikian rekan Akar, obrolan kita kali ini. Saya Ferdi Feriansyah dan saya Agatha Widianawati. Undur diri, salam kompeten. Salam kompeten.